Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget ya? Biar tak ngantuk, ditiru ya. Alhamdulillahilladzi. Siapa ngomong laka sumtu wabikan? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, biar tak ngantuk. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Direktur RSSA dan Wakil Direktur serta para kepala-kepala staf dan para dokter, para perawat, karyawan semuanya, serta yang hadir pada kesempatan ini semua, yang insya Allah kita akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insya Allah. Allahumma amin. Sebelum bicara tentang bagaimana membangun karakter muslim muslimah di bulan suci, kita diingatkan bahwa saat ini kula panjenengan dalam keadaan berpuasa Ramadan. Leres nggih? Nah, cuma tidak semua orang diperintah. Tidak semua orang yang dipanggil, yang disuruh oleh Allah, tidak semua orang. Ada di dalam surat Al-Baqarah ya, 100 berapa? 83. Yang disuruh berpuasa hanyalah orang-orang yang ada imannya. Jadi jangan kagetan. Jadi ada tetangganya, temannya Kak Koso, ya barangkali belum beriman, kita doain. Nah, ya, karena yang dipanggil ayatnya ya ayyuhalladzina amanu. Jadi merasa dipanggil, berhenti dia makan minumnya karena merasa dipanggil oleh Allah. Kalau yang terus giling, terus makan minum di siang hari Ramadan, padahal ayatnya memanggil, kok enggak berhenti? Oh, barangkali tidak termasuk orang yang dipanggil. Doain semoga dapat hidayah. Allahumma amin. Sebab ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar supaya kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Mudah-mudahan barokahnya puasa yang hadir ini barokah umur, panjang umur, sehat walafiat lahir batin, murah rezeki ini, padang dalani jembar loh, jembar dalan bisnis, jembar dalan usaha. Siapa ngomong kuburan imam? Ojo susu. Ya Allah, hadirin yang saya muliakan, apalagi selain itu, ya tentu muslim, al-muslimu itu ya, tentu itu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 7. Al-muslim atau mukmin tadi yang dipanggil oleh Allah tadi ya. Oke, dia kok tidak puasa, katanya muslim, KTP-nya Islam. Oh, barangkali kita tengok syarat kedua, wal bulughu, sudah berbulu. Bukan sudah balik. Sudah balik. Wal bulughu, sudah balik. Siapa ngomong berbulu tadi ya? Wal bulughu, sudah balik maksudnya. Nah, kemudian kita lihat dia kok tidak puasa. Oh, barangkali turun balik.
Sebab karose Kanjeng Nabi ya, masih ustowe ya, durung balik saya. Kata Nabi, anak yang dibilang balik itu kalau sudah tahu bisa membedakan ke kanan dan ke kiri. Itu dalam hadisnya. Nah, sekarang ini banyak orang-orang masyarakat yang merasa belum balik. Contoh, mau menggok sudah letting kanan tapi menggok kiri. Menggok letting kiri, menggok kanan. Bingung yang di belakang. Cuma paling menggerundel tok. Dasar turun balik. Kata terus Kanjeng Nabi, ya, kata Rasulullah, ya, ciri orang yang balik bisa membedakan mana ke kanan, mana ke kiri. Ya, jadi karena dulu nuduhnya mak-mak yang begitu dulu, padahal bapak-bapak sekarang wah kayak niru-niru ya. Saya barusan mau ke sini itu, ya Allah hampir sekian senti Pak. Masya Allah, 2 taweng, Insya Allah. Jadi apa namanya, kita yang sudah berhati-hati kadang orang lain tidak berhati-hati, maka ekstra hati-hati. Sanggup insya Allah. Baik. Kemudian, oh boten, piyambak sudah balik kok. Oh kita lihat, kita tengok syarat ketiga. Apa? Wal aqlu, berakal sehat. Kok gak kosong? Ya barangkali rada-rada sedeng. Terus terang terus, wong gendeng di paksa poso, itu pasti ngamuk Pak, pasti ngamuk. Ya. Ndak usah dipaksa, ndak usah. Barangkali si gendeng, barangkali mudah-mudahan cepat sembuh. Ya. Oh mboten, piyambake gak gendeng, gak gila. Oh kita lihat syarat keempat, syarat sahnya puasa. Apa yang keempat? Wal qudratu ala shaumi, ada kemampuan berpuasa. Kok gak poso? Barangkali gak mampu. Umurnya 106 likur. Ada yang sudah 100 kali dosa gangsal. 100 kali dosa gangsal. Umurnya gak kuat akhirnya. Ya, jangan dipaksa Pak. Atau fa in kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jika ada orang yang sakit, apalagi sakitnya sakit menahun, kata dokter sudah tidak ada harapan sembuh, ketergantungannya kepada obat. 2 jam harus minum obat, 2 jam harus minum obat, kalau enggak death. Misalnya, maka hal seperti itu tidak usah dipaksa poso. Cukup bayar nopo? Fidyawati. Ya. Cukup bayar fidyah. Kenapa? Orang yang sudah lanjut umur itu masuk ke kategori marid. Sakit tadi. Umur kalau sudah lanjut itu masuk ke golongan marid, sakit. Maridul, sakit. Ya. Pakai dot tapi ya, marid pakai dot. Bahasa Quran itu sensitif, makanya diadakan tadarus biar tidak salah huruf. Lah kalau mau ngomong marid pakai dal, waduh, maridun pakai dal Pak, marid suaranya sama, marid pakai dot ya ngono, marid pakai dal marid. Tapi kalau pakai dot itu sakit. Tapi kalau pakai dal yang terkutuk. Ini hanya beda 1 huruf, gitu. Makanya di sini diadakan pengajian Quran dulu sebelum ada kegiatan. Masya Allah di sini ini luar biasa. Mudah-mudahan kita ahlul Quran ya, yang mendapatkan syafaatnya Al-Quran kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan. Yang apalagi siapa lagi yang tidak mampu? Hamil, gitu, menyusui, itu kan tidak mampu. Kadang-kadang. Tapi ada yang mampu. Ada woman strong. Ada cewek yang kuat. Malah oleh suaminya bingung. Mah, gak usah puasa mah, tamen mah amin. Loh, gue kagak apa-apa. Gue kuat. Eman dong katanya. Ya wes karepmu. Akhirnya dia puasa. Nah, kalau ada modelnya begini. Bapak Ibu, perhatikan betul ini.
kaum hawa terutama yang punya mantu hamil, menyusui, atau penjenengan sendiri yang hamil lagi, misalnya, ya, kalau dia mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, itu bukan bayar fidyah, tapi mengqadha. Paham nggih? Kalau dia mengkhawatirkan dirinya tapi anaknya sehat, bukan bayar fidyah, tapi mengqadha. Yang ketiga, ada wanita yang hamil, menyusui, mengkhawatirkan bayinya lemah. Orang mamanya sehat, asinya bancar, Dok. Bayinya yang dikhawatirkan, berarti mengkhawatirkan orang lain, mengkhawatirkan anak, bukan mengkhawatirkan dirinya. Lah ini jatuh hukum, selain mengqadha juga membayar fidyah mati. Ini yang sering orang tidak paham. Untuk pas pengajian ini, mbak-mbak yang mau calon-calon meteng besok benar-benar diperhatikan ini ya. Ulangi biar tidak salah paham, misunderstanding nanti. Kapan wanita hamil atau menyusui, ya, apabila dia tidak mampu dan tidak mampunya dibagi. Satu, mengkhawatirkan dirinya dan anaknya. Ibunya loro, asinya tidak bancar, anaknya enggeri-enggerian, kurang sehat. Maka ibu hamil menyusui, yang menyusui seperti itu bukan membayar fidyah, tetapi mengqadha. Yang kedua, ibu hamil atau menyusui, ini ibu hamil atau menyusui yang mengkhawatirkan dirinya, jadi mamanya yang sakit, ASI tidak lancar, anaknya sehat, itu pun bukan membayar fidyah, tetapi mengqadha. Yang ketiga, yang dikhawatirkan anak, karena loro-loron, mamanya sehat, asinya lancar sebenarnya, mamanya sehat, kuat, anaknya loro-loron, dikhawatirkan anaknya itu oleh mamanya. Oleh karena itu, sudah saya tidak puasa, memutuskan saya tidak puasa, saya karena mengkhawatirkan anak. Oh, kalau begitu jatuh hukum, dia selain mengqadha juga bayar fidyah. Paham sampai di sini? Ayo pulang kalau sudah paham. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin, kemudian yang kelima, syarat sahnya puasa apa? Tahirun anil haidi wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ngerti nifas, Mas? Ngerti nifas? Sudah berkeluarga? Walah, belum, salah sasaran dong. Kalau nifas itu darah yang keluar karena habis melahirkan, gitu ya. Sudah, tapi punya calon? Oh belum. Kayaknya akal loh. Tinggal milih. Hadirin yang saya muliakan, ya. Jadi bersih, suci dari haid atau nifas, itu syarat sahnya yang kelima, ya. Jadi kalau penjenengan enak-enak puasa jam 4:30 kurang titik loh Bu, maksrur keluar. Aduh, tapi jangan khawatir, Allah Maha Adil, tetap dikasih pahala, tapi dia wajib qadha. Ya, ini. Jadi kalau ada, misalnya ada suaminya, tetangga itu tidak pernah puasa, padahal dia muslim, dia berakal, dia sudah balik, dia kuat sebenarnya, ya, kok tidak puasa? Ya barangkali melok-melok haid. Tapi keluar dari irung. Masya Allah. Oh badan katanya. Oke, kalau tidak puasa, kita tengok lagi syarat yang keenam. Apa itu? Mukimun,
Mukimun, mukim, laisa musafir, bukan musafir. Ngerti musafir kan? Bepergian. Nah, kapan hari itu? Tahun yang lalu ya. Saya ke Mitra yang sekarang jadi Matahari loh Bu. Alun-alun ke timur. Sudah pernah ke Matahari Bu? Panas. Oh, ya. Di sana saya karena sudah zuhur dok, saya ke sana meremen-meremen ke alun-alun, mau sholat jamaah zuhur ke Masjid Jami. Ya, meremen-meremen. Pas pojok kidul depannya hotel apa? Sing biasa ke hotel. Ketahuan sekarang ya. Di situ ada pohon beringin, ada pohon beringin di pojok situ. Pas saya mau minggok, di situ ada orang totolan es Jawat itu. Lah ono bapak-bapak Pak, kenal dia, kan saya kenal dia, dia kenal saya. Ya, sudah entek separuh gelas gede itu. Tak spontan saya nyapa kan. Lho Pak, boten siam aku ngono. Waduh, beter. Anunya pokoknya. Banyak apa? Cari alasan. Apa yang terjadi? Alasannya nemu Pak dokter. Nemu dok apa? Alasan. Apa alasannya? Kula musafir Ustaz. Oh, Masya Allah. Jenengan iki wau saking pundi Pak? Aku ngono. Saking Dinoyo. Rupanya dia mau mokel di Dinoyo, wedi ketahuan anaknya. Akhirnya naik mikrolet ke alun-alun. Mokel dek kono. Batin kula kuclok kok iki. Ya Allah. Jadi musafir itu kalau sudah diperkenankan, syaratnya itu diperkenankan apa? Sholat di jamak di qashar itu. Atau pengertian yang kedua, keluar kota. Tapi pakai otak, jangan pakai dengkul. Kok luar kota perbatasan. Lawang karo Purwodadi. Lek perbatasan Pak, nguyu nyampe. Gitu. Curengan sampai aku tak ngoyo dek di ke Pasuruan gitu. Ya, jangan begitu. Yang namanya musafir itu yang jauh. Hadirin, dia bilang, "Oh, boten musafir kok, dia mukim. Kok gak poso?" Ya, syarat yang ke berapa? Ke-7. Ya, barangkali dia lalai, tidak niat. Sebab niat itu penting. Niat menjadi syarat sahnya puasa. Makanya Imam Syafi'i mensyaratkan tiap malam, kecuali malam pertama. Saya kemarin ngimami di masjid besar di mana itu di Patimura ya, Patimura. Di situ malam pertama saya tuntun jamaah itu. Niatnya beda soalnya kalau malam pertama diperbolehkan taklid kepada Imam Malik. Ya apa niatnya kalau malam pertama? Nawaitu sauma syahri hadhihi sanati, nawaitu sauma syahri ramadhani hadhihi sanati min awwalihi ila akhirihi taqlidan lil imami maliki fardhan lillahi ta'ala. Itu ya Allah, saya niat puasa sebulan penuh karena taklid kepada imam, madhabnya Imam Malik yang memperbolehkan niat 1 kali untuk 1 bulan. Tapi malam berikutnya, seterusnya itu baru niat tiap malam. Karena ini syarat sahnya puasa. Hadirin yang saya muliakan, itu semuanya kalau kita perhatikan betul, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Pun sakniki bagaimana membangun karakter muslim-muslimah, khususnya di lingkungan rumah sakit umum daerah Saiful Anwar ini, agar supaya masyarakat yang ada di lembaga ini benar-benar karakternya bagus sesuai yang dikarepe Gusti Allah. Yang pertama ya, orang yang bisa muslim-muslimah yang bisa dibangun karakternya itu yang modelnya ya kados nopo. Yang pertama salimul aqidah. Aqidahnya itu bersih dari kesyirikan. Ya,
Naudzubillah kalau sampai ateis misalnya, naudzubillah. Atau dia beriman tapi jeliwar, ya imannya jeliwar. Ya iman iya, tapi tak mau membuktikan imannya dengan amal soleh, maka jauh dari nilai-nilai takwa Allah, jauh. Nah, mudah-mudahan akidah bulan jenengan bisa kita jaga agar supaya tidak goyah, tidak terkotori dengan kemusyrikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apalagi muslim-muslimah yang bisa dibangun karakternya, apalagi ini mumpung Ramadan. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadahnya benar sesuai dengan juklak Rasul. Ya, juklak itu apa? Petunjuk pelaksanaan dari Kanjeng Nabi. Poso itu ngene, iki sunai, iki wajibe. Ngerti sunai? Pripun sunai? Ibadah yang benar, sunai Ramadan. Oh, ada istilah takjilul iftar, itu dapat pahala tambahan. Ya, mempercepat. Takjil itu artinya apa Mas? Takjil itu? Oh, kolak, bukan. Takjil itu bahasa Arab, artinya mempercepat. Jadi ada emak-emak lari-lari, "Bu, mau kemana?" "Mau beli takjil." Oh, mau beli mempercepat. Sudah salah kaprah ya. Sudah salah kaprah. Takjil itu artinya mempercepat. Takjilul iftar dalam hadis Kanjeng Nabi dawuh, takjilul iftar, mempercepat berbuka itu dapat tambahan pahala. Jadi lek wis wayahe buka, jenengan ndak boleh memperlama-lama. Misale sholat dulu diperlama, wiritan lama sampai Isya. Ditawari air loh. Cak, dibatalno, Cik. Enggak, aku kuat. Itu koclok gitu. Ya, itu tidak benar itu. Ya, dari kesehatan pun juga salah besar. Kenapa Nabi umatnya itu kok disuruh takjilul iftar, mempercepat berbuka, apalagi yang manis-manis? Ya, ini dokter yang lebih tahu, sudah diteliti. Ya, karena kalau dengan manis, stamina yang loyo itu akan cepat kembalinya, katanya dokter begitu. Kata Nabi disuruh yang manis-manis, minimal manisnya kurma. Kalau ndak punya semangka, kalau ndak punya kolak, kalau ndak kolak air putih kasih gula titik. Itu sunnah, mengambil sunnahnya. Gelak, bismillahirrahmanirrahim, gelak, ambil kurma satu misalnya. Baru doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ditambah dalam hadis itu, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfirli adzambal azim fa innahu la yaghfiru dzambal azim ilal azim. Misalnya seperti itu. Jadi jangan doa Ramadan dulu sebelum dibatalkan. Kan banyak orang ya di kampung-kampung, di masjid, di musola, begitu azan, Allahumma, bahkan belum azan sudah doa, dipimpin ustadznya. Ini pasti ustadz ngoyok ngono iku gak ngaji di Saiful Anwar ini orang. Ya Allah, batalkan dulu caranya. Bismillahirrahmanirrahim, gelak, baru Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu doa favorit dok kalau di Ramadan. Doa favoritnya. Ya. Jadi dibatalkan dulu baru doa. Yang membatalkannya cukup bismillah. Paham sampai di sini? Oke. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu salah satu ibadah yang benar. Ya, sahihul ibadah. Manusia muslim-muslimah yang bisa dibangun karakternya yang sahihul ibadah. Ibadahnya benar. Tarawehnya yang benar. Tumakninahnya benar. Itu. Sholat kayak diuber-uber kere. Allahu Akbar. Nggak usah surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, demi Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada enggak? Sami Allahu Akbar.
nyosor. Ya Allah, itu podo karo ngenyek Gusti Allah. Wis ora banter-banteran wis. Shahihul ibadah. Jadi kalau sik dikandani sik ngeyel, sik ngepot, gak mungkin bisa dibangun karakter seperti itu. Tetap selamanya jadi wong kujluk. Saestu. Naudzubillah. Yang ketiga, yang bisa dibangun karakternya muslim-muslimah RSSA yang bagaimana? Yang ketiga, matinul khuluq. Mas, matin itu asmaul husna, nggih. Apa artinya? Ya matin, ya matin, ya matin. Ya asmaul husna niku. Kokoh. Berarti matinul khuluq berarti berakhlak yang kokoh. Berbudi pekerti yang kokoh. Mancap di hatinya. Attitude-nya, tingkah lakunya, sopan santunnya kepada orang, unggah-ungguhnya kepada orang, hormat kepada yang lebih tua, sayang kepada yang lebih muda. Itulah karakter orang-orang di Saiful Anwar selama ini. Subhanallah, alhamdulillah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ini enggak, tadi saya ditanya panitia, pakai slide Pak? Enggak, saya sudah hafal ya, Pak. So, kebanyakan orang itu mengandalkan laptop, Dok. Sehingga kalau listrik mati, macet, goblok dada. Soalnya ilmunya gak dikene di laptop. Ono macet di laptop goblok dada malah. Jadi jangan mengandalkan gitu, walaupun sudah maju. Saya bawa flash disk tadi, hampir saya tahu. Enggak, saya mengingat hafalan saya biar berfungsi. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun matinul khuluq, yang bisa dibangun. Yang keempat apa? Orang yang berakhlakul karimah, orang yang berbudi pekerti yang luhur. Baik. Yang kelima, apa yang kelima? Musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir. Nah ini, dulu pada waktu rekrutan pegawai di Saiful Anwar, ini tidak main-main. Dicek IQ-nya, ya Dok leres nih. IQ-nya dicek, EQ-nya dicek, SQ-nya. Orang itu tidak bisa lepas dengan tiga ini: IQ, EQ, SQ. Apa yang pertama? Intellectual quotient, kecerdasan. Dia bahlul apa enggak? Kalau bahlul jangan kerja di sini, ngeribeti wong. Kalau bahlul, ngerti bahlul? Bahlul itu kalau ada bil, ambisil, idiot, bahlul itu di bawah, di lowongan kono. Paham? Bahlul. Makanya orang yang mau masuk sini pasti cerdasnya sudah. Yang diterima di Saiful Anwar pasti cerdasnya. Musaqqaful fikri. Tak cerdas tidak diterima di sini. Ini yang bisa dibangun karakternya itu pikirannya cerdas. Hadirin, yang keenam, qawiyul jismi. Nah, ini yang keenam, qawiyul jismi. Apa itu? Qawiyul jismi. Kuat jasmaninya, enggak enggeri-enggerian. Penting sehat itu. Makanya ada rumah sakit biar orang itu bisa pulang sehat. Tidak ada rumah sakit yang berharap apnam kon mulai innalillahi ya. Enggak. Pasti berharap semoga cepat sembuh ya Pak. Yang sabar ya. Kalau orang jenguk orang sakit, ya, orang sakit itu kalau jenguk jenengan cerita sing api-api yang sehat-sehat ngoten lho. Ojo diwalik. Jenguk wong loro apa sih sampean? Iki lho sakit. Padha karo tanggoku wingi, iku persis sampean ngono. Oh, saiki mati. Wah, iku koclok iku. Melanggar kode etik. Cerita sing api-api, cerita sing cepat sembuh ngono-ngono. Ya. Harus kuat, qawiyul jismi. Kuat. Ya. Jasmani kuat. Tapi ada istilah gini. Insano
Corpore sano apa, Dok? Mensana. Nah, itu kalau diartikan di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa. Ternyata ada salahnya, Dok. Maling-maling itu keker-keker, Dok. Tapi otaknya mencret. Ya, hati-hati nih hadirin. Ya, baik. Ya, baiklah. Yang keberapa? Mari 6, nopo? Mari 6. Oh 7. Jangan tidur. Hari ini kalau tak percepat karena ada 5 penanya akan dapat hadiah. Ini hadiahnya. Oh leres. Ya. Yang ke 7, harisun alal wakti. Harisun alal wakti. Disiplin, Pak. Pandai menjaga waktu dengan benar. Harisun alal wakti. Disiplin. Dia benar-benar menjaga waktu dengan baik. Itu orang model gitu itu yang bisa mudah dibangun karakternya. Yang ke-8. Ya. Yang ke-8, munaddamun fi syu'uni. Punya time schedule. Terplanning, terencana. Hidupnya sehari-hari ini loh. Jam sekian saya tidur, jam sekian saya bangun, jam sekian saya sholat, jam sekian saya mandi dulu, jam sekian breakfast, yang itu macam-macam. Itu tertanam rapi, tertata rapi, itu namanya munadzamun fi syu'uni, terplanning. Kalau anak pesantren pasti itu sudah terbiasa begitu. Yang saya rasakan dulu di pesantren, waduh, oleh pesantren itu ditulis jam sekian santri harus begini, harus begini, harus begini, harus begini. Sampai dari mau bangun tidur sampai mau tidur lagi, kegiatan itu, Pak. Tercapai semuanya tiap harinya. Terlatih seperti itu. Yang ke-9, qadirun alal kasbi. Muslim muslimah yang bagaimana? Yang mudah dibangun karakternya. Yang ke-9, qadirun alal kasbi. Alal kasbi, mandiri. Seperti ibu-ibu itu, senang mandiri, BRI, BNI, BSI. Oh bisa ya. Lain lagi tuh mah. Kumaha. Ya. Mandiri, mandi dengan sabun sendiri. Mandi berdiri di atas kaki sendiri. Mandiri ya. Masya Allah. Mandiri. Sini nih ibu-ibu ini Masya Allah. Kemandiriannya luar biasa. Mandiri ya. Bapak-bapak wajib mandiri. Itu yang bisa dibangun karakternya. Yang ke-10, yang terakhir, nafi'un li ghairi. Uripe niku manfaat. Di mana kita berada? Dek kene kontrane telas pindah rono, bermanfaat. Di kono telas pindah kontrak rono, bermanfaat. Masya Allah, bermanfaat. Uripe manfaat. Itu namanya nafi'un li ghairi. Orang model seperti itu masuk dalam hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Para dokter ini hidupnya rojulun minhum kaddawa. Ya, dibutuhkan karena orang yang mau berobat. Dok, saya loro ini, Dok. Pripun obatnya? Kasih resep. Ya Allah, Pak, pahalanya luar biasa. Sing tadinya gak iso sujud dengan sempurna, kata dokter, minum ini, racian saya ini, minum seger lagi, sujudnya menjadi sempurna. Dokter yang layah-layah loh, dapat pahala, aliran pahala. Subhanallah. Penjenengan yang tadinya delok ini gak iso, dibersihkan sehingga menjadi nyaman, dapat kiriman pahala. Sopo wae sing bantu kebaikan-kebaikan. Tidak ada yang tidak tercatat. Tidak ada yang terlewatkan. Semua. Kama ya'mal misqala dzarratin khairai yarahu. Siapa yang berbuat baik kebaikan walau seujung rambut, sebesar biji zarrah, ya, pasti dia akan melihat balasannya. Ubur-ubur ikan lele. Wayai pertanyaan le. Sudah ya?
Pertanyaannya, gimana ini sistemnya? Langge, soal dari saya. Ngacung dulu baru jawab. Jangan langsung jawabannya ya. Halo? Jangan langsung jawabannya, ngacung rien, nggih. Sapa sing dhisik ngacungi, lah niku sing tak tunjuk mantun niki. Allah memanggil orang-orang untuk berpuasa ya di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Itu yang dipanggil golongan siapa? Oh ya, itu yang duluan pojok, itu yang hitam, batik hitam ya, kerudung hitam ya, berdiri. Yang kerudung hitam tadi ngacung pertama ya, yang ngacung pertama apa bu? Yang dipanggil siapa bu? Yang beriman. Maju atau langsung dikasihkan? Maju dulu ya. Oh maju. Nanti pahalanya apa jenis? Hadiahnya langsung. Ya, baik, door prize. Ya. Yang kedua, tadi saya bilang ya, muslimah yang bisa dibangun karakternya itu, yang ketiga itu apa tadi ya bu? Yang ketiga, matinul khuluq. Maju bu, pahalanya di depan. Matinul khuluq, betul. Artinya apa bu kira-kira? Ya, berakhlak yang kokoh ya. Ya, pertanyaan yang ketiga. Kapan seorang wanita hamil dan wanita menyusui harus double qada dan fidyah? Ya, merah. Iya, yang hanya mengkhawatirkan bayinya, dirinya sehat, bayinya yang sakit. Ya, maka kalau begitu double dia. Ya, selain qada juga membayar fidyawati. Maju, pahalanya di depan. Yang keempat, pertanyaan keempat, pertanyaan keempat. Hadirin yang saya muliakan, di dalam pertanyaan keempat ini kita betul-betul tadi mendengarkan syarat sahnya puasa. Yang pertama, syarat sahnya puasa yang pertama. Ya, ikut. Ya, yang dari arang-arang. Yang mana Ustaz? Ya itu. Nih. Yang syarat sahnya. Yang pertama kan niat kan terakhir tadi ya. Yang pertama. Iya, muslim ya. Harus muslim. Maju, pahalanya di depan. Baik. Pertanyaan terakhir. Ini hadiah mek piro? 5. Sing cowok mana gak ngacung belas? Yang cowok. Bu, ojo ngacung lagi loh bu. Saya kasih kesempatan yang cowok. Waduh, kaknya kalah dhisik dok. Kalah ngeten. Siapa yang duluan gitu loh. Tadi saya bilang muslimah yang bisa mudah dibangun karakternya. Yang ke-10. Ya. Ya, nafi'un li ghairi. Wah, ini bermanfaat untuk orang lain. Maju pak, pahalanya di depan. Ya, Ustaz, tambah 5 lagi. Wow. Ono tak hadiah? Oh itu ya. Ya. Baiklah. Ya, ini kesempatan. Yang tadi ngacung belum dapat. Baik, pertanyaan yang ke-6. Betul ya? Yang ke-6 ya? Pertanyaan yang ke-6. Yang bisa dibangun karakternya. Nah ini makna daripada harisun alal wakti itu apa? Harisun alal wakti ya. Kalau sudah dapat tidak boleh. Sudah dapat tidak yang lainnya. Kalau sudah dapat tidak boleh. Oh belum. Itu Ustaz, laki-laki Ustaz. Ini. Mana? Oh boleh.
Ya silakan. Silakan Pak. Disiplin. Harisun alal waktu, pandai menjaga waktu. Ya, oke. Pertanyaan ke-7, masih banyak Bu. Pertanyaan ke-7, ya. Yang dimaksud dengan salimul aqidah tadi. Oh, ya, oke, merah. Iya Pak, cepetan. Hah? Akidahnya selamat dari kemusyrikan, betul. Baik, salimul akidah. Ya, yang ke-8, betul ke-8-nya. Pertanyaan ke-8, makna dari qawiyul jismi. Ya, itu duluan itu. Apa? Itu loh, belakang dewe. Kuat jas. Apa nih kuat Bu? Ya, jasmaninya kuat, sehat, masya Allah. Tuh yang ke-8. Pertanyaan yang ke-9, ya. Namanya puasa, ya Bu ya. Puasa wajib. Puasa wajib bulan Ramadan. Ini ayatnya kan tadi saya sebutkan. Tak baca lagi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, di akhir ayat itu ada tujuan. La'allakum tattaqun. Artinya, oke. Agar supaya bertakwa. Maju. Catat Pak Eka. Ya, namanya, alamatnya, nomor rekeningnya. Terakhir ya. Makna ya, ini makna saja ya. Makna dari hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang bisa? Ini bisa. Ya, sebelahnya Bu Emi, sebelahnya Bu Emi. Pakai mic. Artinya khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya Sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. wah, pinter dok. Alhamdulillah. Baiklah, tuntas saudara-saudara. Ojo takon maneh hadiah entek. Ya Ustaz, sebelum ditutup kami akan memanggil para juara Oke. para pemenang yang menjawab benar. Kami mohon ke depan. Monggo segera maju ke depan. Mohon Bapak Ibu Demikian jemaah saudara-saudara. yang sudah Terima kasih. menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.